Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosi dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madura. Kali ini saya akan memaparkan terkait dengan presentasi saya yang berjudul Eksplorasi Kecerdasan Kuli Bangunan Lulusan SD dalam bidang matematika dan arsitektur. Pendahuluan. Matematika merupakan suatu ilmu yang sangat penting dan bersifat universal dalam kehidupan manusia, di mana matematika juga sangat penting untuk dipelajari karena matematika itu sendiri selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat pada umumnya dan juga oleh para siswa, di mana matematika itu sendiri tidak hanya berfungsi sebagai penyokong dalam bidang ilmu matematika saja, tetapi juga menjadi penyokong dalam bidang-bidang yang lain seperti dalam bidang bangunan, arsitektur, dan juga dalam bidang kebiasaan-kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan yang berhubungan dengan matematika salah satunya ada pada bidang kuli bangunan dan juga arsitektur, di mana yang menjadi hal unik dari penelitian yang dilakukan saya pribadi di Desa Belumbungan ini, di mana para kuli bangunan tersebut kebanyakan hanya lulusan SD, bahkan ada yang tidak pernah menempuh bangku sekolah sama sekali. Namun, mereka mampu mengaplikasikan dan mengkomunikasikan matematika saat bekerja, seperti dengan adanya proses desain bangunan, pengukuran, menghitung rencana anggaran biaya atau RAB, menghitung kebutuhan bangunan dengan mempertimbangkan maksimal dan minimal pengeluaran, mengukur kekuatan bangunan, panjang lebar dan tinggi bangunan, serta masih banyak lagi yang sangat berhubungan dengan matematika. Hal ini selaras dengan pendapat Davidson tahun 1991 bahwa interaksi budaya asli dan ide-ide matematika dapat saling diperkuat karena penerapan kegiatan matematika peka budaya yang dapat membantu untuk melihat relevansi matematika dalam budaya mereka, serta dapat membantu untuk menggunakan koneksi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Maka, interaksi sosial yang dialami oleh masyarakat jauh lebih hebat peranannya dalam memberikan impuls keilmuan khususnya dalam bidang matematika. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Menurut Kuchaningrat dalam Bungin tahun 2012, etnografi merupakan hasil catatan penjelajah Eropa, antara lain berisi tentang adat istiadat, susunan masyarakat, bahasa, dan ciri-ciri fisik dari suku-suku bangsa. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata atau lisan maupun tulisan, dan perbuatan-perbuatan manusia, serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh, dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka, menurut Afrizal tahun 2015. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu kegiatan sekelompok budaya masyarakat, yaitu sebagian masyarakat Belumbungan yang mengarah pada kuli bangunan yang hanya lulusan SD atau sekolah dasar. Kegiatan tersebut mengacu pada proses membangun rumah oleh kuli bangunan yang hanya lulusan SD, namun mereka memiliki kemampuan matematika yang begitu luar biasa. Subjek penelitian ini adalah seorang kuli bangunan yang hanya lulusan SD atas nama Muhammad Rusdi, yang bertempat tinggal di Dusun Tambak, Desa Belumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode observasi langsung dan juga wawancara bebas terpimpin kepada para narasumber untuk mengeksplorasi lebih dalam kecerdasan matematika yang dimiliki oleh narasumber yang berprofesi sebagai kuli bangunan yang notabene hanya lulusan SD atau sekolah dasar. Hasil dan pembahasan. Penelitian ini mengambil subjek kuli bangunan lulusan SD atas nama Muhammad Rusdi di Dusun Tambak, Desa Belumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, dengan melakukan observasi langsung serta melakukan wawancara pada subjek atau pada para narasumber. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut, kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan dalam menggunakan konsep matematika dalam aktivitas kuli bangunan dan juga arsitektur yang tidak pernah dipelajari oleh narasumber di bangku sekolah menengah ataupun perkuliahan. Hal ini didasari dari kebiasaan yang selalu dilihat,
didengar dan dilakukan saat berada di dunia kuli bangunan. Narasumber mengingat dan menerapkan langsung aktivitas merencanakan, melakukan rancangan anggaran biaya atau RAB, menghitung maksimal dan minimal, melaksanakan pekerjaan dengan aktivitas mengukur, menambah, merancang desain yang berhubungan dengan geometri, memasang, memperbaiki, dan sebagainya dalam kehidupan sehari-harinya dalam dunia kuli bangunan. Pada awal terjun dalam dunia kuli bangunan, narasumber juga belum paham bagaimana caranya untuk merancang, apalagi membuat suatu bangunan dari awal sampai akhir. Namun, akibat dari kebiasaan yang terus berulang dan penerapan yang dilakukan oleh teman seprofesinya yang juga sebagai kuli bangunan, maka terbentuklah dengan sendirinya kemampuan tersebut yang sangat banyak berhubungan dengan matematika di dunia kuli bangunan, seperti adanya aljabar, aritmatika, geometri, dan juga trigonometri. Walaupun pada dasarnya narasumber atau subjek tidak mengetahui hal tersebut secara teori. Penelusuran lebih dalam terhadap kecerdasan matematika yang dimiliki oleh narasumber yang hanya sebatas lulusan SD dalam aktivitas kuli bangunan dan arsitektur, maka peneliti mencoba memberikan sedikit pertanyaan yang berhubungan dengan matematika, seperti dalam hal mengukur, membagi, dan melakukan trik trigonometri dalam aktivitas yang dilakukan dalam kesehariannya dalam dunia kuli bangunan. Alhasil, dari jawaban narasumber cukup memuaskan dan semuanya juga dapat dijawab dengan mudah, bahkan tanpa menggunakan alat hitung dalam menyelesaikannya. Seperti jika ingin membuat rumah bisa siku-siku tidak kencok, maka cukup menggunakan tali, meteran lot, dan selang air dengan mengukur satu titik sepanjang 60 cm ke depan, 80 cm ke samping, lalu diukur 100 cm dari ujung yang 60 cm dan juga 80 cm tersebut. Menghitung banyaknya genteng, batu bata, pasir, dan juga semen. Jika ukuran rumahnya memiliki ukuran 6 x 10 meter, maka menggunakan kurang lebih dari 2500 genteng dengan ukuran genteng 20 x 25 cm. Kemudian penggunaan bata kurang lebih 1000 bata dengan ukuran bata 20 x 10 cm dengan tinggi bata 5 cm. Untuk penggunaan pasirnya kurang lebih 6 truk dan juga menggunakan semen kurang lebih 100 sak untuk ketinggian 4 meter bangunan tersebut. Dengan perbandingan pasir dan juga semen untuk pondasi 2:1 dan 5:1 atau 4:1 untuk tembok itu sendiri. Melihat kecerdasan dan kemampuan yang dimiliki kuli bangunan tersebut, maka peneliti mencoba memberikan soal-soal matematika yang juga berhubungan dengan kuli bangunan pada narasumber. Namun setelah dilakukan serangkaian tes tertulis dengan memaparkan langkah dan konsep matematika, narasumber tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Bahkan banyak dari jawaban tersebut salah, yang mana hal ini disebabkan karena narasumber belum pernah mempelajari langkah dan juga teori yang ada di sekolah. Narasumber hanya dapat mengatakan bahwasanya kemampuan matematika yang dimilikinya tersebut sebatas hasil kebiasaan melihat, mendengar, dan mengingat dari apa yang dilakukan saat bekerja kuli bangunan. Transkrip wawancara di sini terkait dengan wawancara yang dilakukan pada narasumber atas nama Muhammad Rusdi, terdapat 9 pertanyaan yang terjawab dari transkrip wawancara tersebut. Dan ini dokumentasi hasil dari wawancara dengan narasumber atas nama Bapak Muhammad Rusdi. Simpulan, berdasarkan hasil penelitian di atas dengan pengambilan subjek seorang kuli bangunan yang hanya lulusan SD, maka dapat disimpulkan bahwa kecerdasan dan kemampuan matematika yang dimiliki oleh kuli bangunan lulusan SD atas nama Bapak Muhammad Rusdi yang beralamatkan di Desa Belumbungan tersebut terbentuk dari faktor kebiasaan sehari-harinya yang berprofesi sebagai kuli bangunan, mulai dari lulusan SD atau tamat dari sekolah dasar, baik dari kebiasaannya mendengar, mengingat, dan melakukan atau mempraktekkan langsung ilmu yang berhubungan dengan matematika melalui teman seprofesinya, seperti mendesain rumah atau mendesain bangunan, menghitung rencana anggaran biaya atau RAB, menghitung kebutuhan dalam membuat suatu bangunan dengan mempertimbangkan maksimal dan minimal pengeluaran, mengukur kekuatan bangunan, panjang, lebar, dan tinggi bangunan, serta masih banyak lagi yang sangat berhubungan dengan matematika. Sehingga terbentuklah kecerdasan matematika dalam kuli bangunan dan arsitektur secara tidak sadar dalam diri narasumber atau subjek tersebut
atas nama Bapak Muhammad Kusdi. Itulah tadi pemaparan terkait dengan eksplorasi kecerdasan kuli bangunan lulusan SD dalam bidang arsitektur dan juga kuli bangunan. Terima kasih kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kata Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.